merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan itulah doa harapan saya buat Bapak Ibu Saudara semua agar tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan di pagi hari ini sebelum kita memulai hari baru yang Tuhan sudah sediakan dan berkati buat setiap kita semua, mari kita mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Bila renungan kebenaran firman Tuhan pagi ini menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan, sediakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh beristirahat di sepanjang malam, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini kami rindukan Engkau melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami semua ya Tuhan, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sampaikan firman-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Baik, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Allah turut bekerja di dalam segala hal. Untuk itu kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Ini ayat yang sangat terkenal, tentunya kita semua pernah mendengar. Bahkan sebagian mungkin sudah hafal saudara, Roma 8 ayat 28. Saya bacakan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab katakan kita tahu sekarang. Mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Ya, pada saat saudara sedang menghadapi masalah, pergumulan, situasi sulit, kehidupan yang begitu pahit, mungkin saudara tidak tahu dan saudara bertanya-tanya dalam kehidupanmu. Mungkin saudara bertanya dalam diri saudara, mengapa hal ini terjadi dalam kehidupanku? Aku mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, banyak kesulitan dalam kehidupanku. Mungkin saat ini saudara terus bertanya-tanya. Namun ingat saudaraku, suatu kali saudara pasti akan tahu apa yang saudara tanyakan. Karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya saudara, apapun yang saat ini engkau hadapi, situasi seberat apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Asal kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan dengan benar. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak serong ke kanan atau ke kiri. Ya, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, semua mendatangkan kebaikan. Untuk itu hal ini perlu saudara ketahui. Bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Ya, saat ini ingat saudaraku, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja
di dalam setiap situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, ya. Apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami banyak masalah, mengalami pergumulan, ya, tapi endingnya, ujung-ujungnya itu untuk kebaikan, saudara. Endingnya itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Contohnya Yusuf. Ya, Yusuf pada saat bermimpi diceritakan kepada kakak-kakaknya, diceritakan kepada orang tuanya. Karena mimpinya ini seolah dirinya lah yang akan menerima hal-hal yang luar biasa, maka membuat iri hati kakak-kakaknya. Sehingga Yusuf ini, saudara, dia harus dimasukkan ke dalam sumur kering oleh saudaranya, lalu diangkat lagi, diambil lagi, dijual di pasar budak, ya. Lalu dibeli oleh Potifar, dibawa ke rumah Potifar, bekerja di rumah Potifar, lalu difitnah oleh istri Potifar, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Setelah masuk di penjara, ya, karena Yusuf ini bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, lalu Fir'aun mengetahui hal itu, ya, karena laporan dari juru minuman dan juru roti, karena Fir'aun ini bermimpi. Lalu akhirnya, saudara, Yusuf dibawa ke istana untuk menerjemahkan mimpi dari Fir'aun itu. Dan akhirnya, saudaraku, Yusuf ini, ya, menjadi perdana menteri di Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Fir'aun, saudara. Ya, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, harus masuk penjara, harus mengalami perlakuan yang tidak adil dan sebagainya. Ternyata, saudara, semua mendatangkan kebaikan untuk membentuk Yusuf, memproses Yusuf agar memiliki, ya, mentalitas yang bagus di hadapan Tuhan, saudara. Ya, sehingga pada saat saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya berjumpa dengan Yusuf dan Yusuf sudah menjadi perdana menteri, maka Yusuf katakan, manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan menjadikan semuanya itu kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, ingat saudara, semua mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Allah turut bekerja. Allah selalu ada, hadir dalam kehidupan kita, dalam segala situasi, kondisi apapun yang saat ini saudara hadapi, yang saat ini saudara alami. Dan ini perlu kita ketahui, saudaraku. Mungkin saat ini saudara bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi dalam kehidupanku? Ya, mengapa hal ini terjadi dalam keluargaku, dalam perusahaanku? Ya, mengapa hal ini terjadi pada kesehatanku? Ya, mungkin saudara bertanya-tanya. Namun ingat, suatu kali pasti saudara akan tahu, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan kalau kita ini mengasihi Tuhan. Ya, karena Alkitab tadi katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun, untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini poinnya. Asal kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya apa? Kita menuruti perintah Tuhan. Kita tidak bisa berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab katakan, barang siapa mengasihiku, dia akan melakukan perintahku, kata Tuhan Yesus. Jadi yang menjadi koreksi dalam diri kita, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan dengan benar? Artinya kita melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar, maka apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu mendatangkan kebaikan, saudaraku. Mendatangkan kebaikan. Pada saat Hizkia jatuh sakit, mungkin Hizkia itu berpikir, ya, secara manusia dia berpikir, mengapa hal ini terjadi kepadaku?
Tapi ingat saudara, kalau kita mendengar cerita tentang Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20 ini saudaraku, ya. Hizkia yang jatuh sakit dan hampir mati, Tuhan sudah ngomong ya kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia bahwa engkau sakit tidak akan sembuh lagi, engkau akan mati. Sampaikan kepada keluargamu. Ini berita buruk. Berita buruk. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia katakan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga, dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati dan melakukan apa yang baik di matamu. Artinya saudaraku, Raja Hizkia ini raja yang mengasihi Tuhan, raja yang setia kepada Tuhan, raja yang melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Walaupun dia sakit, namun endingnya adalah kebaikan saudaraku. Dan dia mengadu kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan melakukan apa yang baik di matamu. Yang baik di mata Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Lalu Hizkia menangis dengan sangat. Lalu Tuhan berfirman kembali kepada Nabi Yesaya, supaya Nabi Yesaya ini untuk kembali menyampaikan kepada Hizkia bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi, dan Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaannya. Dan inilah saudaraku, artinya segala sesuatu mendatangkan kebaikan, termasuk pada saat kita mengalami kesulitan kehidupan melalui sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. Asal kita mengasihi Tuhan, maka semua mendatangkan kebaikan. Coba cek diri kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan cara yang benar atau tidak. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Dia akan taat melakukan perintah Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, bukti mengasihi Tuhan. Dan kalau kita sudah mengasihi Tuhan, ingat saudara, apapun yang terjadi, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh kekasihnya. Yaitu kekasih kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Contohnya saudara, kalau saudara sedang jatuh cinta, yang pernah pacaran saudaraku, saudara mengasihi pacar saudara, apapun saudara akan lakukan. Apel malam minggu, sudah janji mau datang ke rumah sang kekasih. Walaupun hujan deras, petir sambar mau nyambar, ya, karena mengasihi, karena sudah janji, dia tetap jalan. Walaupun badannya basah kuyup, bajunya basah kuyup, dia akan tetap jalan. Sehingga ada pepatah katakan, gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi. Hujan badai tetap jalan. Karena apa? Karena bukti kasihnya kepada kekasihnya. Sama saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti semua yang menjadi perintah Tuhan melalui firman-Nya. Dan Alkitab katakan perintahnya itu tidak berat, karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, gak perlu takut. Gak perlu takut apapun situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ketahuilah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Endingnya, ujung-ujungnya adalah kebaikan. Ya, adalah kebaikan saudara. Separah apapun kondisi yang saat ini saudara alami, saudara hadapi, asal saudara mengasihi Tuhan, ujung-ujungnya adalah kebaikan.
Karena Alkitab katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan kita perlu ingat, rencana Tuhan bagi kita, rancangan Tuhan bagi kita yang mengasihi Tuhan, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kita semua yang hidup mengasihi Tuhan. Jadi masa depan kita itu pasti di dalam Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu jelas, yaitu kebahagiaan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan selama kita ada dalam dunia ini, Tuhan akan memelihara kita dengan sempurna. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, anugerah-Nya, pemeliharaannya dengan sempurna. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu cemas, gak perlu bimbang. Tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius 6 ayat 31, 32, bahwa semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara masih khawatir tentang apa yang saudara makan, minum, pakai, karena saat ini saudara sedang menghadapi kesulitan hidup, saudara itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan katakan, Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Yang penting, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudaraku, kita hidup dalam pemerintahan Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi aturan main Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan tadi saudaraku, kita taat melakukan firman Tuhan, maka semua yang menjadi kebutuhan kita itu akan Tuhan berikan saudaraku. Jadi ingat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang penting kita mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, ya. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk kita itu ya mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan inilah hukum yang utama dan terutama. Jadi kalau hukum ini kita lakukan, ya, nggak perlu kita takutkan tentang masalah pergumulan apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Semua mendatangkan kebaikan. Ada satu kisah klasik, saudaraku. Ada seorang pemuda kulit putih, ya. Seorang pemuda bule ini, saudara, dia setia kepada Tuhan. Ya, dia melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Pokoknya setiap ada ibadah dia ikuti, saudara. Ibadah di hari Minggu 3 kali ada ibadah, dia ikuti. Dia ikuti. Ya. Hari Rabu ada pertengahan ibadah tengah minggu, dia datang. Bahkan dia terlibat pelayanan. Hari Jumat ada ibadah doa malam, bahkan doa semalaman, dia ikuti, saudara. Ini pemuda setia kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suatu kali pada saat pulang dari doa semalaman, saudara, karena hari sudah mulai subuh, mulai pagi, pulang dari doa semalaman, dia berjalan kaki menuju ke rumahnya, ya, di trotoar, saudara. Lalu pada saat berjalan kaki, tiba-tiba ada orang yang setir mobil dalam keadaan mabuk. Ya, setir mobil dalam keadaan mabuk sambil semboyongan. Ya, mobil itu ya tentunya arahnya tidak jelas. Akhirnya mobil yang disetir orang dalam keadaan mabuk ini naik ke trotoar dan menghantam pemuda yang sedang berjalan di trotoar menuju ke rumahnya, saudaraku.
Dan pemuda ini tertabrak oleh mobil yang disetir oleh orang yang dalam keadaan mabuk itu. Lalu pemuda ini sudah tidak sadarkan diri. Setelah sadarkan diri ternyata saudara, dia sudah terbaring di rumah sakit dengan kaki yang sudah diamputasi tinggal satu saudara. Pada saat dia sadar, alangkah terkejutnya, alangkah kagetnya. Pada saat dia membuka mata, dia ada di rumah sakit, kakinya tinggal satu. Lalu dia komplain kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi kepadaku Tuhan? Bukankah aku sudah setia kepadamu? Aku sudah beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah ikut doa semalaman. Kenapa aku yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan, Engkau izinkan kakiku harus hilang satu Tuhan? Tuhan tidak adil. Dia berpikir begitu saudara. Lalu dia kecewa sama Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, mulai hari ini Tuhan, aku tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Aku tidak mau ke gereja lagi. Aku tidak mau berdoa lagi. Aku tidak mau beribadah kepadamu lagi. Aku kecewa kepadamu. Akhirnya pemuda ini gak pernah beribadah lagi kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Setelah lama sekali dia tidak pernah ke gereja saudara, dia mulai ingat lagi kepada Tuhan. Karena pada waktu itu ya bulan Desember. Ya, tentunya kita tahu kalau bulan Desember itu bulan orang merayakan Natal. Gereja-gereja sedang merayakan Natal. Dan pemuda ini ingat kembali tentang Tuhan. Dia pengen kembali ke gereja saudaraku. Lalu pemuda ini datang ke gereja setelah lama tidak pernah beribadah di gereja. Pemuda ini duduk di tempat paling belakang, mendengarkan khotbah pendeta. Dan pada saat pendeta berkhotbah, pemuda ini mendengarkan, menyimak apa yang menjadi khotbah pendeta. Dan pendeta berkhotbah tentang misi saudara, bahwa Tuhan Yesus dari surga datang ke dalam dunia dengan satu misi, menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Lalu di akhir khotbahnya, pendeta ini menantang semua jemaat Tuhan. Ya, pendeta ini katakan, bagi saudara yang terbeban terpanggil untuk melayani Tuhan sebagai misionaris, silakan serahkan hidupmu untuk Tuhan. Angkat tanganmu dan maju ke depan. Dan pemuda yang sudah lama tidak pernah ke gereja dan hari itu di gereja, dia terketuk hatinya kembali, ingin melayani Tuhan, menjadi misionaris saudara. Dan akhirnya pemuda ini bersedia untuk menjadi misionaris. Lalu didoakan oleh pendeta itu. Lalu diutus saudaraku di daerah pedalaman Afrika. Ya. Diutus untuk melayani sebagai misionaris, memberitakan kabar baik, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan setelah sampainya di daerah itu, dalam pedalaman itu saudara, pemuda kulit putih ini ditangkap oleh kepala suku kulit hitam saudaraku. Ditangkap oleh kepala suku, lalu dimasukkan ke dalam jeruji besi. Dan kepala suku ini ya akan jadikan pemuda ini ya korban, akan dipersembahkan sebagai korban buat dewanya, akan disembelih untuk besok paginya saudara. Dan keesokan harinya kepala suku ini kumpulkan seluruh rakyatnya di satu lapangan, karena akan diadakan upacara untuk mengorbankan ya pemuda ini saudara. Dikumpulkan semua rakyatnya. Lalu pemuda ini mulai dikeluarkan dari jeruji besi, diikat ya tangan dan kakinya. Lalu saudara, kepala suku ini sudah siap mau memotong pemuda ini saudaraku, dengan pedang yang sangat tajam. Dan singkat cerita, pemuda ini dipotong oleh kepala suku saudara. Kepala suku potong pemuda ini. Dan pada saat dipotong saudaraku, tidak mempan saudara. Diulang lagi dipotong, tidak mempan. Karena yang dipotong pertama kali adalah kakinya dulu. Kenapa tidak mempan? Karena kaki palsu. Dipotong lagi tidak mempan. Karena apa? Karena kaki palsu. Akhirnya kepala suku ini ketakutan dan dia berpikir, jangan-jangan ini anak dewa. Lalu kepala suku takut, dia menyembah pemuda ini. Lalu berkata kepada semua rakyatnya, jangan apakan orang ini.
Karena ini anak dewa. Lalu mengajak semua rakyatnya untuk berlutut menyembah pemuda ini. Dan kesempatan pemuda ini bangkit berdiri dan berkata kepada kepala suku dan semua rakyatnya. Dan memberitakan kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara. Lalu pemuda ini, dia menangis. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia juga minta ampun kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, peristiwa yang terjadi dalam kehidupanku tahun lalu Tuhan. Engkau izinkan aku mengalami kecelakaan pada saat pulang dari ibadah doa semalaman. Sehingga kakiku harus hilang satu, diamputasi. Namun aku tahu Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Seandainya aku datang di tempat ini dengan kaki yang masih utuh, tentunya aku sudah mati. Namun dengan kaki satu yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupanku, maka aku boleh selamat, bahkan dipakai oleh-Mu untuk mengabarkan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dia baru tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Akhirnya terjadi pertobatan yang luar biasa di daerah itu, saudaraku. Kepala suku dan rakyatnya semua bertobat, terima Yesus. Dan pemuda ini minta ampun kepada Tuhan, pernah meninggalkan Tuhan. Dia baru tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan benarlah firman Tuhan yang mengatakan, kita tahu sekarang, mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Pada saat kita menghadapi kesulitan pergumulan hidup, menghadapi masa yang sukar dalam kehidupan kita, mungkin kita mudah komplain kepada Tuhan. Namun ingat, kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup seturut kehendak Tuhan, maka Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena rancangan Tuhan bagi kita itu adalah rancangan yang baik, saudaraku. Amin. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau saat ini saudara sedang mengalami proses, sedang mengalami pembentukan dalam kehidupanmu, jangan mengeluh. Mengucap syukur saja kepada Tuhan. Dan tunggu waktu Tuhan menolong saudara. Maka Tuhan akan buat indah pada waktunya. Karena Tuhan memberikan rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, biarlah terus kami memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Supaya kami mengalami kebaikan itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Limpahi dengan kasih-Mu, anugerah-Mu. Limpahi dengan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami hidup seturut rencana dan kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami taat melakukan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan. Arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini. Baik, pada akhirnya saya Pastor Kordel Surahtomo Jati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan